Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Kita tunggu teman-temannya dulu ya, baru kita Baik, mulai. Pak. Oke, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara, yaitu Kebinekaan 8 tentang wisata ke Museum Balak Lumpua. Jadi pada pertemuan ini saya membagi 3 sesi. Yang pertama itu saya akan memutarkan video yang dibuat oleh mentor terkait dengan Museum Balak Lumpua di Kabupaten Goa. Kemudian ada referensi yang mungkin bisa akan di-share oleh Sri Amriani. Kemudian ada sedikit penjelasan dari Sri. Kemudian kita sesi tanya jawab yang nanti mungkin berdiskusi antara adik-adik sekalian peserta pertukaran mahasiswa modul Nusantara dengan saya selaku DPL dan Sri selaku mentor. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai memutarkan video yang telah dibuat oleh mentor kalian. Silakan adik-adik menyimak video tersebut. Museum Balak Lumpua merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31. Dalam bahasa Makassar, Balak Lumpua berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Arsitektur bangunan museum ini berbentuk rumah khas orang Bugis, yaitu rumah tangga atau rumah panggung dengan sebuah tangga setinggi lebih dari 2 meter untuk masuk ke ruang teras. Seluruh bangunan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Bangunan ini berada dalam sebuah kompleks seluas 1 hektar yang dibatasi oleh sebuah pagar tembok yang tinggi. Museum Balak Lumpua menyimpan koleksi benda berharga yang tidak hanya bernilai tinggi karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena bahan pembuatannya dari emas atau bahan mulia lainnya. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa. Benda-benda bersejarah tersebut dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum. Di museum ini terdapat sekitar 140 koleksi benda-benda kerajaan yang bernilai tinggi seperti mahkota, gelang, kancing, kalung, keris, dan benda-benda lainnya yang umumnya terbuat dari emas murni dan dihasil dari minyak, batu bumi, dan permata. Bangunan museum ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ruangan utama seluas 60 x 40 meter persegi dan ruang teras atau ruang penerima tamu seluas 40 x 4,5 meter persegi. Dalam ruangan terbagi menjadi 3 bilik, yaitu bilik kamar raja, bilik tempat menyimpan benda-benda bersejarah, dan bilik kerajaan. Museum Balak Lumpua berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48 Sumbu Minasa, Somba Opu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Museum ini terletak di kota Sumbu Minasa yang berbatasan langsung dengan kota Makassar. Museum Balak Lempua merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31. Dalam bahasa Makassar, Balak Lempua berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Arsitektur bangunan museum ini berbentuk rumah khas orang Bugis, yaitu rumah tangga atau rumah panggung dengan sebuah tangga setinggi lebih dari 2 meter untuk masuk ke ruang teras. Seluruh bangunan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Bangunan ini berada dalam sebuah kompleks seluas 1 hektar yang dibatasi oleh sebuah pagar tembok tinggi. Museum Balak Lempua menyimpan koleksi benda berharga yang tidak hanya bernilai tinggi karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena bahan pembuatannya dari emas atau bahan mulia lainnya. Museum ini berfungsi sebagai tempat penyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa. Benda-benda bersejarah tersebut dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum. Di museum ini terdapat sekitar 140 koleksi benda-benda kerajaan yang bernilai tinggi seperti mahkota, gelang, kancing, kalung, keris, dan benda-benda lainnya yang umumnya terbuat dari emas murni dan dihiasi berlian, batu rubi, dan permata. Bangunan museum ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ruangan utama seluas 60 x 40 meter persegi dan ruang teras atau ruang penerima tamu seluas 40 x 4,5 meter persegi. Dalam ruangan terbagi menjadi 3 bilik, yaitu bilik kamar raja, bilik tempat menyimpan benda-benda bersejarah, dan bilik kerajaan. Museum Balak Lempua berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48 Sumbu Minasa, Somba Opu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Museum ini terletak di kota Sumbu Minasa yang berbatasan langsung dengan kota Makassar. Oke, adik-adik sekalian, itulah sedikit cuplikan video yang dibuat oleh mentor di Museum Balak Lempua di Kabupaten Goa yang kira-kira kurang lebih berjarak 10 kilo dari kota Makassar. Kemudian saya meminta Sri bisa tampilkan referensinya yang tadi. Oh ya. Silakan, Dek. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Setelah teman-teman melihat tayangan video yang dibuat oleh mentor mengenai Museum Balak Lempua, mungkin saya hanya sedikit menyampaikan sedikit referensi yang saya dapatkan mengenai tentang Balak Lempua. Nah, sebagaimana yang dijelaskan pada video tadi bahwa Balak Lempua ini merupakan istana kediaman Raja Goa pada saat itu, di mana secara harfiah Balak Lempua itu berarti rumah besar, di mana Bala artinya adalah rumah, sedangkan Lompoa itu artinya besar atau kebesaran. Jadi diartikan sebagai rumah besar atau rumah kebesaran. Nah, Balak Lompoa ini terletak di tengah kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan kota Makassar. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Nah, lokasi Balak Lempua dari pusat kota Makassar tidak begitu jauh, kurang lebih 5-10 km. Sedangkan arus lalu lintas ke lokasi tersebut sangat lancar, bisa diakses menggunakan kendaraan apapun, termasuk jalur yang dilewati oleh PT-PT atau biasa teman-teman pakai dengan istilah angkot. Nah, kawasan ini, Balak Lempua ini berada di perempatan
jalan sehingga akses untuk memasuki lokasi tersebut dapat melalui 4 pintu gerbang utama. 4 pintu gerbang, di mana gerbang utamanya itu berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Pintu gerbang kedua berada di bagian belakang Balak Lompoa, yaitu Jalan Andi Malombasang. Pintu gerbang ketiga berada di Jalan Habibu Daengkule, dan pintu gerbang keempat berada di Jalan Andi Basuerang. Nah, sebagaimana yang teman-teman tadi lihat di video, ada tampak depan dari lokasi Balak Lompoa ini, mungkin bisa Pak. Nah, ini adalah tampak dari Museum Balak Lompoa, di mana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa, yaitu Imangimbangi Dain Matutu. Nah, sebenarnya ada kontroversi pada saat pembangunan Balak Lompoa ini. Bisa teman-teman baca di share screen yang Bapak tayangkan, yaitu pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai penolakan terhadap salah satu perjanjian Bungaya yang menyatakan bahwa di sini ada 3 poin, yaitu gerbang-gerbang dan tembok pertahanan Raja Goa harus dimusnahkan, dan Raja Goa tidak boleh lagi mendirikan bangunan tanpa izin company. Kedua, Raja Goa tidak boleh mendirikan perkampungan, rumah, dan sebagainya sampai jauhnya 1 hari perjalanan dari pinggir laut. Dan yang ketiga yaitu dilarang mendirikan benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan. Yang dipertahankan oleh Belanda pada saat itu hanyalah benteng ujung pandang, atau kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam, yang mungkin tidak asing lagi di telinga teman-teman kalau semisal saya menyebut dengan kata Fort Rotterdam. Nah, oke, sebagaimana tadi yang dijelaskan di video bahwa arsitektur rumah adat Balak Lompoa ini berbentuk rumah panggung yang mencerminkan bentuk kebudayaan masa lampau. Nah, Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, itu masih banyak rumah-rumah yang masih menggunakan arsitektur rumah panggung. Nah, kemudian fungsi Balak Lompoa ini yang dulunya merupakan sebuah istana, sebuah kerajaan, kemudian pada saat dialihkan menjadi sebuah museum. Berdasarkan perubahan status ini didasarkan pada surat keputusan Bupati KDH tingkat 2 Goa nomor 77/A/1973 pada tanggal 11 Desember tahun 1900. Nah, tadi juga sempat dijelaskan di video bahwa di dalam Museum Balak Lompoa ini banyak sekali benda-benda pusaka yang diwariskan dari kerajaan Goa, termasuk salokoa atau mahkota raja itu, yang naga, dan juga ada Lompoa biasa dengan karung besaran. Nah, mungkin bisa di scroll ke bawah, Pak. Bisa ke bawah, Pak, ada gambar. Nah, dari Museum Balak Lompoa, di mana di dalamnya itu banyak sekali benda-benda pusaka yang kemudian dirawat dan dijaga sampai sekarang. Jadi ketika teman-teman nanti berkunjung ke Makassar, kita bisa sama-sama untuk melihat secara langsung benda-benda pusaka yang masih dibudidayakan di sana. Nah, kemudian di samping Balak Lompoa ini berfungsi sebagai museum, Balak Lompoa ini juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara-upacara adat yang ada di sini. Salah satunya adalah kultur yang menjadi agenda tahunan seperti pelaksanaan acara Kolompoang. Jadi di sini tuh teman-teman ada sebuah adat yang biasa kita sebut dengan adat acara Kolompoang, yaitu pencucian benda-benda pusaka kerajaan Goa yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah atau pada Lebaran Idul Adha. Jadi dulunya adalah sebuah kerajaan Goa, kemudian dialihkan menjadi sebuah museum, tetapi bukan hanya berfungsi sebagai sebuah museum, tetapi juga sebagai tempat pelaksanaan upacara-upacara adat yang ada di Sulawesi Selatan. Oh ya, ini juga ada sedikit literatur yang
referensi yang saya dapatkan bahwa arsitektur tradisi Balak Lompoa itu mencerminkan arsitektur rumah tradisional suku Makassar yang bentuk dan fungsi ruangannya disesuaikan dengan nilai estetika masyarakat Makassar. Nah, Balak Lompoa ini dirancang sesuai dengan aturan kebiasaan umum yang berlaku turun-temurun di wilayah Kerajaan Goa. Nah, mungkin teman-teman ketika mendengar kata falsafah sulapa apa mungkin sangat terasa asing di telinganya teman-teman karena falsafah sulapa apa ini merupakan falsafah yang kita kenal di Sulawesi Selatan yang memiliki pandangan bahwa alam ini berbentuk secara horizontal bersegi empat. Jadi sulapa apa itu artinya segi empat yang direfleksikan pada struktur bangunan meliputi area tanah, bangunan induk mulai dari lego-lego atau mulai dari teras, kemudian kaleballa berarti badan rumah, kemudian pemakang. Kalau teman-teman biasa melihat bangunan rumah panggung, itu pada atapnya kan ada berbentuk segitiga. Nah, itu disebut dengan pemakang. Dalamnya itu dalam segitiga itu disebut dengan pemakang. Kemudian benteng. Benteng itu adalah tiangnya rumah panggung. Kemudian tontongan. Tontongan itu artinya jendela dan ring-ring rumah itu artinya dinding rumah. Nah, kemudian itu tadi dari secara horizontalnya. Kemudian secara vertikalnya, konsep arsitektur tradisional Makassar memiliki pandangan bahwa alam ini terdiri dari 3 kosmos, yaitu alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Falsafah ini direfleksikan dalam bentuk rumah tradisional yang terdiri atas ulu balla. Jadi 3 ada ulu balla, kale balla, dan pasteringan. Di mana ulu balla ini artinya kepala rumah, atau itu yang berbentuk segitiga disebut dengan ulu balla, dalamnya disebut dengan pemakang, sedangkan yang luarnya itu yang segitiga disebut dengan ulu balla. Kemudian kaleballa itu adalah badan rumah atau inti dari rumah itu. Kemudian pasteringan itu adalah bagian dasar bawah sekali yang tanah. Itu namanya pasteringan. Nah, ini adalah filsafat atau falsafah dari bentuk-bentuk bentuk rumah adat tradisional Sulawesi Selatan yang berbentuk rumah panggung. Mungkin hanya itu, Pak, referensi dari Balak Lompoa. Mungkin saya langsung nih, Pak, buka sesi tanya jawab. Oh ya, silahkan. Yang mau bertanya silahkan diaktifkan mikrofonnya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya ya Bapak untuk komunikasi. Tadi kan pada saat pemaparan video pada menit awal dan menit ke 1:44 detik kalau tidak salah itu saya melihat ada kepala kerbau ya Mbak. Kepala kerbau yang di ujung atapnya itu. Nah, dari keunikan tersebut mungkin bisa dijelaskan apakah ada makna tersendiri dari kepala kerbau tersebut. Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Biar satu dulu, nanti kita jawab langsung, Sri. Silakan deh. Kalau mengenai yang kepala kerbaunya, Pak, saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti, soalnya belum saya kaji lebih dalam mengenai kepala kerbau itu. Oke, dari Tarik Fadilah ya. Jadi begini deh, kalau mengenai hiasan kepala kerbau itu sebenarnya itu hanya hiasan biasa saja. Cuman kalau untuk yang kekhasannya kepala kerbau itu ada di Tanah Toraja. Itu artinya bertanda tingkatan dalam kehidupan, kasta istilahnya kalau di Tanah Toraja. Ya, insya Allah nanti kalau sudah adik-adik peserta
Modul Nusantara sudah ada di Kota Makassar sesuai dengan petunjuk dari panitia pusat MBKM, katanya ini akhir Oktober sudah bisa ada sudah siap para peserta itu untuk diberikan link untuk transportasi ke kota penerima, khususnya di UNM itu perguruan tinggi penerima. Nanti saya sebagai mentor akan saya sebagai DPL mungkin akan ditemani mentor, kita akan berkunjung ke sana. Jadi kalau di Balak Lompua itu kenapa dipasang tanduk kerbau, itu hanya hiasan yang menandakan bahwa di Sulawesi Selatan itu ciri khasnya sebenarnya ada di Tanah Toraja. Cuman karena Tanah Toraja bagian dari kerajaan Goa, maka dipasangkan tanduk kerbau di rumah-rumah adat yang menandakan bahwa Toraja adalah bagian dari kerajaan Goa pada saat itu. Itu mungkin ada yang lain. Bagaimana Dek Fadila? Baik Bapak, jadi seperti kayak kasta atau derajat dari bangsawan gitu ya Pak? Iya, kalau di Toraja itu adalah kasta. Semakin banyak tanduknya berarti derajat orang itu semakin tinggi. Apalagi kalau tanduk itu berasal dari ada jenis kerbau itu namanya kerbau bule. Itu ada di Tanah Toraja. Di sana itu memiliki kerbau bule atau dinamakan Tedong Bonga, itu berarti kastanya ke kasta tertinggi, sama dengan kalau kita di halaman rumah kita dipajang mobil Alphard atau mobil Mercedes, seperti itu deh. Semakin banyak Tedong Bonganya kerbau bulenya kita, berarti semakin tinggi kasta kita di struktur masyarakat tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Bagaimana, masih ada yang ingin bertanya? Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Kak. Ya, silahkan. Saya Muhammad Rafiq dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, izin bertanya. Tadi sempat disebutkan bahwa selain Balak Lompua ini sebagai museum, juga sebagai upacara adat. Nah, tadi pada saat pembahasan upacara adat itu, saya sedikit terputus mengenai acara kelompoang tadi. Boleh dijelaskan kembali tidak, Kak, mengenai tata cara upacara adat tersebut, yaitu upacara kelompoang. Baik, Kak, terima kasih. Bisa langsung saja, Pak. Ya, jadi selain Balak Lompua ini sebagai museum, orang-orang di sana itu biasa menggunakan Balak Lompua ini sebagai tempat untuk melakukan upacara-upacara adat, seperti upacara adat acara kelompoang, di mana acara kelompoang ini biasa dilakukan oleh pemangku-pemangku adat di sana, yaitu pencucian benda-benda pusaka kerajaan Goa yang dilaksanakan biasanya setiap bulan Sulhaji atau pada Lebaran Idul Adha. Jadi acara kelompoang itu pencucian benda-benda pusaka kerajaan Goa yang dilaksanakan setiap bulan Haji atau pada Lebaran Idul Adha. Jadi acara kelompoang ini merupakan agenda tahunan pemerintah kerajaan Goa. Jadi setiap tahun sekali setahun itu diadakan upacara adat, yaitu acara kelompoang, yang artinya pencucian benda-benda pusaka. Mungkin ada tambahan, Kak? Gimana, Rafiq? Baik, Pak, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin silahkan bertanya, teman-teman, kalau ada yang ingin tanyakan. Itu ada Dwi Rindiani, silakan deh. Ya. Terima kasih. Saya dari Universitas
Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, nama saya Dwi Rindiani. Nah, izin bertanya, tadi kan sempat dibahas tentang kalau di Museum Bala Lampau ini suka ada eh, ritual yang tadi itu ya, mencuci alat pusaka. Nah, apakah boleh wisatawan umum atau pendatang kita melihat ritual tersebut gitu, Pak? Terima kasih. Kalau saya pribadi sebenarnya belum melihat secara langsung bagaimana upacara adat Kalempuang, acara Kalempuang ini. Tapi kalau semisal melihat secara langsung, mungkin saya juga kurang tahu Pak, apakah ini bisa dipublikasikan ke masyarakat luas atau bisa disaksikan oleh masyarakat luar atau bagaimana? Bisa, itu Bisa bisa, bisa. bisa. Makanya itu jadi apa? Museum Bala Wallempo ini jadi tempat wisata. Cuman ya memang wisatawan tidak serta merta begitu datang langsung melihat. Itu seperti yang Sri jelaskan tadi, ada tanggalnya, waktu tertentu tentang pencucian benda-benda bersejarah. Seperti juga bukan cuma emas saja, tapi juga ada senjata-senjata eh, yang tersimpan di situ di Balak Lompoa, seperti pencucian keris, badik dan segala macam. Kita sebagai orang biasa bisa melihat, tapi harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pengelola atau penjaga dari rumah Balak Lompoa tersebut. Begitu, mungkin ada tambahan, silahkan deh. Oh ya, jadi itu tadi yang dijelaskan oleh Bapak. Jadi sebenarnya bisa dilihat secara langsung, cuman ini kan agenda tahunannya kan, ini kan agenda tahunan, berarti hanya sekali setahun. Dan jadi sudah ada jadwal tersendirinya untuk melakukan adat acara Kelompoang ini, dan mungkin ada prosedur atau ada hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika kita ingin menyaksikan hal tersebut. Jadi mungkin ada prosedur atau langkah-langkah tersendirinya di sana. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan untuk menyaksikan hal tersebut. Bagaimana Saudari Dwi Rindian? Baik, Pak. Dan Kak, cukup jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Saya Devi dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Ini tadi maaf karena suaranya kurang jelas ya. Tadi kan sempat disinggung bahwasannya kepala kerbau itu kan tadi sebagai simbol kasta begitu kan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu, kenapa simbol kastanya itu memilih kerbau, kepala kerbau begitu? Terima kasih. Oke, jadi begini deh. Simbol kepala kerbau itu mensyaratkan bahwa itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, karena kerbau merupakan binatang yang di tanah Toraja, sehingga dijadikan simbol bahwa itu sebenarnya hanya simbol saja, tetapi mengingat kerbau merupakan adat istiadat dari dari tanah Toraja, merupakan bagian dari kerajaan Goa, maka kepala kerbau yang dipilih sebagai simbol. Mungkin kalau bukan simbol dari tanah Toraja, mungkin tidak bakalan akan dipajang di Balak Lompoa seperti itu deh. Mungkin tambahan sedikit dari saya, Pak. Ya, silakan.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa eh, kerbau ini merupakan hewan yang ada di Toraja karena Toraja itu adalah kepala kerbau. Nah, untuk kerbau sendiri, ini kalau sepemahaman saya itu adalah hewan yang dianggap sakral di tanah Toraja karena mengapa? Ketika ada orang yang meninggal di sana, itu adatnya di sana, dia harus memotong kerbau yang jumlahnya itu banyak. Jadi satu orang yang meninggal itu adatnya di sana harus potong kerbau dalam jumlah yang banyak. Kemudian kerbaunya itu bukan kerbau yang biasa kita lihat, yang kerbau yang hitam, tetapi kerbau yang bule atau dikenal di sini dengan istilah tedong bonga. Tedong itu adalah eh, kerbau dan bonga itu adalah salah satu jenis tedong yang ada di sini yang harganya itu mahal. Jadi di sana ketika ada orang meninggal itu biaya yang dikeluarkan itu sangat banyak karena harus memotong kerbau dengan jumlah yang banyak dan harga seekor kerbaunya itu juga tidak main-main. Jadi dianggap sebagai hewan yang sakral, makanya itu di dijadikan sebagai simbol kasta orang-orang Tanah Toraja. Begitu. Mungkin sekian. Masih ada yang ingin tanyakan, Devi? Atau kurang jelas atau bagaimana? Itu Kak, ini satu lagi itu selain di museum itu kita bisa menjumpai di tempat lain gitu nggak Kak? Apa itu? Itu kepala kerbaunya tadi. Ketika teman-teman berkunjung ke Tanah Toraja, kan ada bangunan yang namanya Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan itu yang Rumah Tongkonan nanti saya share gambarnya di grup. Ada Rumah Tongkonan, itu rumah adat di sana, banyak sekali berjejaran di sana di Tanah Toraja. Itu di sana banyak sekali kepala-kepala kerbaunya. Baik itu di halaman rumahnya, di atapnya, begitu. Oh, baik Kak. Tapi kalau rumah-rumah biasa, rumah-rumah panggung masyarakat biasa itu biasanya tidak ada. Cukup Kak. Ya, masih ada yang ingin tanyakan teman-teman? Silahkan yang ingin bertanya. Ayo, mungkin masih ada. Saya akan men-share nanti terkait pertanyaan tadi dengan pencucian benda pusaka ya. Silahkan yang mau bertanya. Bapak, maaf untuk absen, apakah diisi di presensi, di chat maksudnya? Saya udah buat ya, silakan diisi di presensi di chat Zoom. Saya sudah buat itu, tinggal diisi seperti biasa. Silakan deh. Formatnya seperti apa, Pak? Seperti biasa deh. Universitas, prodi, NIM, nama.
silakan yang belum isi presensi diisi di room chat. Jadi ini adalah foto tentang pencucian benda-benda pusaka yang ada di Museum Balak Lompoa, di mana setiap tahun dengan waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan ada pencucian benda pusaka oleh Dewan Adat Bate Salapang dari Lembaga Adat Daerah Kabupaten Goa. Pencucian benda pusaka seperti badi, pedang, mahkota, dan galang emas milik kerajaan Goa tersebut dilakukan setahun sekali, bertepatan dengan seperti yang dijelaskan Sri tadi, dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian ada juga keturunan dari seperti yang saya jelaskan tadi, Bate Salapang. Jadi itu kegiatan itu bisa dilihat atau ditonton, tapi dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga adat daerah atau Bate Salapang. Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian seperti tadi yang dijelaskan oleh Sri, bahwa ada beberapa penyebutan yang mungkin adik-adik belum pahami, seperti dari contoh itu Balak Lompoa artinya rumah besar atau rumah raja. Kemudian Ponto Janga-Jangaya itu artinya gelang naga yang melingkar yang terbuat dari emas. Ponto itu artinya gelang emas ya. Ponto itu gelang emas. Kemudian ada penyebutan lagi yang mungkin adik-adik kurang paham, yaitu mulai dari lego-lego, kaleballa, pamakang. Kaleballa artinya itu rumah utama ya, badan rumah. Artinya itu adalah rumah utama. Kale itu badan, balla itu artinya rumah. Kemudian yang ada tadi ulu balla artinya rumah depan. Itu bagian depan atau biasanya kita lihat sebut itu lobi. Kemudian ada istilah bijak Karaeng, yaitu raja dan keturunannya. Karaeng itu penyebutannya zaman dulu itu artinya raja. Cuman karena sekarang yang merasa masih keturunan raja, begitu lahir atau begitu sudah begitu ada, biasanya diberikan gelar Karaeng. Karaeng itu mungkin
Kalau di Jawa itu identik dengan, kalau di Jogja itu Sultan ya. Kemudian ada Tomaradeka atau rakyat biasa, atau Ata itu artinya hamba sahaya. Jadi itu adalah beberapa penyebutan istilah yang terkait dengan Museum Balak Lompoa. Apakah adik-adik sudah menuliskan absensi di? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oke, adik-adik sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya harap adik-adik sudah memahami tentang apa itu Museum Balak Lompoa ya. Nanti referensinya saya minta Sri di-share di grup saja, biar adik-adik lebih paham untuk pengisian assignment ya di SPADA. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup kebinekaan kita hari ini? Oke, kalau tidak ada silakan Sri untuk menutup. Iya Pak, teman-teman kami karena pada kita melaksanakan kegiatan belajar modul Nusantara mengenai Balak Lompoa, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DPL, kepada teman-teman mahasiswa PNM. Semoga kita sehat walafiat semua dan bisa segera luring dan bisa bertemu secara langsung dan tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kurang dan lebihnya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tetap sehat ya adik-adik. Terima kasih Bapak. Saya buat kolom assignment ya, tolong dikerjakan. Baik, Pak. Baik.